Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Pada pertemuan pertama ini, Bu Yuni akan menjelaskan tentang standar kompetensi menganalisis dokumen sumber dan pendukungnya. Di kelas 10 kalian sudah mendapatkan dasar akuntansi yang mana kalian sudah memahami siklus akuntansi yang harus kalian kuasai sebagai calon teknisi akuntansi. Kemudian dari standar kompetensi ini kalian harus bisa melakukan pengecekan dokumen sumber tersebut, apakah sudah sah, apakah sudah legal, apakah sudah benar sesuai nilai nominalnya, apakah sudah betul analisis debit kreditnya. Maka kita akan mempelajari materi di standar kompetensi menganalisis dokumen sumber dan pendukungnya. Kita harus tahu dulu apa itu dokumen sumber. Dokumen sumber merupakan bukti tertulis yang sah dan legal atas terjadinya suatu transaksi keuangan suatu perusahaan. Di kelas 10 kalian sudah belajar tentang banyak jenis macam-macam transaksi. Ada yang pembelian perlengkapan, ada yang pembelian peralatan, ada pembayaran upah gaji pegawai, ada pelunasan utang, ada penerimaan piutang. Lah, itu semua harus didukung dengan adanya dokumen sumber. Dokumen sumber, anak-anak, ada berbagai macam. Sebelum kita masuk ke berbagai macam tersebut, kita harus paham dulu mengapa sih kita harus melakukan analisis dokumen tersebut. Tujuan dari analisis dokumen sumber yaitu untuk memastikan kebenaran dan kelegalan dokumen tersebut sebagai pedoman untuk melakukan pencatatan pada buku jurnal dan buku pembantu dalam akuntansi. Jadi sebelum nanti kita akan catat ke dalam jurnal, kita harus memastikan dulu apakah dokumen sumber tersebut sudah benar nilai nominalnya, sudah betul analisis debit kreditnya, itu harus kalian pastikan gitu. Setelah kita paham semuanya, maka kita bisa langsung mempraktekkan. Sebelum praktek kita harus menyiapkan semua dulu sehingga nanti pekerjaan kita bisa lancar dan tepat waktu. Maka kita harus persiapkan yang pertama ATK, kemudian alat kalkulator, kemudian lembar-lembar dari dokumen sumber tersebut, ada stempel legal dari perusahaan, kemudian ada sistem akun perusahaan di mana kita bekerja. Kemudian di situ kita akan memahami jenis-jenis dokumen sumber. Yang pertama yaitu bukti kas masuk, di mana bukti kas masuk ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang mengakibatkan kas perusahaan bertambah. Kemudian yang kedua bukti kas keluar, di mana dokumen ini digunakan untuk mencatat semua transaksi perusahaan yang menyebabkan kas berkurang. Kemudian yang ketiga ada faktur.
Berbicara tentang faktur, maka transaksi yang telah terjadi itu kita anggap sebagai transaksi non tunai atau kredit. Pada faktur dibagi menjadi dua macam nanti, yaitu ada faktur asli dan faktur kopi. Faktur asli itu di mana faktur itu ada beberapa lembar, maka yang asli, yang paling depan itu yang asli, kemudian di bawahnya itu ada tembusan 1, 2, di mana kita ambil yang faktur asli itu kita gunakan untuk transaksi pembelian secara kredit atau dengan termin. Kemudian ada faktur kopi. Nah, faktur kopi di sini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit atau non tunai. Itu. Jadi sekali lagi saya tekankan, faktur ada dua, faktur asli dan faktur kopi. Kalian bisa hafalkan salah satunya saja biar tidak kebolak-balik nanti. Faktur asli itu untuk pembelian, gitu. Sehingga nanti kalau kalian akan ketemu dengan faktur asli atau kopi, kalian tidak terbolak-balik. Kalian bisa pilih mana yang kalian suka. Kalau yang suka beli-beli ya silahkan pilih yang faktur asli, gitu. Kemudian yang keempat, dokumen memorial, di mana dokumen ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang tidak bisa dicatat di semua dokumen sumber yang lain. Contohnya misalnya penyusutan aset tetap. Kemudian contohnya misalnya cadangan kerugian piutang perusahaan. Kemudian kebijakan-kebijakan manajemen yang lain yang tidak bisa didokumenkan dengan BKM, BKK, faktur, kwitansi, nota, dan cek. Kemudian yang kelima ada dokumen pendukung kwitansi. Kalian pernah lihat kwitansi tentunya. Kalau kalian membayarkan seragam, entahkah biaya SPP atau biaya rekening listrik, kita akan mendapatkan tanda bukti bayar yang biasa kita sebut yaitu kwitansi. Kemudian yang keenam ada nota di sini, nota kontan, ya, ada nota kontan, ada nota debit, ada nota kredit, nanti akan kita pelajari lebih lanjut lagi. Kemudian ada cek, di mana cek itu digunakan untuk melakukan pembayaran dengan para kolega. Di sini biasanya cek digunakan untuk nilai nominal yang lebih dari 1 juta, misalkan, daripada nanti ada resiko, maka kita lebih aman kalau menggunakan cek. Gitu. Berikutnya, setelah kita paham tentang macam-macam jenis-jenis dokumen, maka kita akan masuk ke bagaimana cara kita nanti akan bekerja di situ. Di sini kita akan masuk ke prosedur, yaitu menganalisis dokumen sumber. Yang pertama yaitu kita analisis dokumen sumber tersebut dengan benar, tepat. Kemudian yang kedua yaitu kita identifikasi debit dan kreditnya sesuai sistem akuntansi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, memverifikasi nominal dokumen sumber. Misalkan di situ ada pembelian 10 unit
semen misalkan. Per A itu 50.000. Apakah sudah betul 50.000 kali 10 berarti nilai nominalnya berapa? Itu perlu diverifikasi sehingga nanti setelah dicatat di jurnal tidak ada kesalahan. Yang keempat yaitu mengotorisasi dokumen sumber tersebut sehingga siap dan legal untuk dicatat ke dalam jurnal. Mungkin ada yang belum tahu apa itu mengotorisasi. Mengotorisasi itu mengesahkan, ya, mengesahkan. Jadi kalian sebagai teknisi akuntansi sudah memberi lampu hijau untuk dokumen sumber tersebut dicatat ke dalam buku jurnal. Anak-anak, setelah kita paham tentang apa itu dokumen transaksi, apa itu perlengkapan yang harus disiapkan, kemudian jenis-jenisnya apa saja, SOP-nya bagaimana, maka kita akan masuk ke latihan menganalisis bukti dokumen sumber atas perusahaan jasa. Yang pertama, saya contohkan dibeli peralatan bengkel secara kredit sebesar 10 juta. Di situ ada transaksi pembelian peralatan ya. Ada pembelian secara kredit. Tadi kita sudah pahami bahwa transaksi yang di situ ada termin kredit non tunai maka pakai dokumennya yaitu faktur. Ya. Di situ ada faktur, hati-hati, ada faktur asli dan faktur kopi. Kalian bisa hafalkan salah satunya saja yang tadi yang sering beli-beli, maka kalian memilih menghafal untuk yang faktur asli. Berarti di sini dibeli peralatan bengkel sebesar 10 juta secara kredit, maka dokumen sumber yang benar, yang tepat yaitu faktur asli. Contoh yang kedua, diselesaikan jasa bengkel 6 juta dan akan dilunasi minggu depan. Jadi kalian pahami, kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita dan kita nilai sebesar 6 juta, tetapi pelanggan baru akan melunasi minggu depan. Maka di situ ada terminnya. Maka akan kita pilih yang faktur. Karena di situ ada unsur termin kreditnya. Kita pilih faktur. Nah, karena di sini kita menyelesaikan, maka di sini otomatis kita yang berlaku sebagai penjual, maka akan pilih yang faktur kopi. Kemudian yang ketiga, diterima jasa bengkel tunai 5 juta. Ya, diterima jasa bengkel tunai 5 juta, jelas sekali di situ akan mempengaruhi kas perusahaan bertambah, maka akan pilih dokumen bukti kas masuk. Kemudian contoh berikutnya, dibayar utang kepada kreditur. Maka di sini kita melakukan pembayaran kepada kreditur, otomatis kas perusahaan berkurang, maka akan kita gunakan dokumen sumber bukti kas keluar. Kemudian contoh terakhir, disewa gudang pembayaran dengan cek sebesar 10 juta. Di sini perusahaan menyewa sebuah gudang untuk untuk perlengkapan barang-barang dari perusahaan, dan kita bayar tunai, maka di sini akan mempengaruhi kas perusahaan berkurang, maka kita pilih dokumen sumber bukti kas keluar. Itu anak-anak untuk contoh bagaimana sebagai teknisi akuntansi dalam menganalisis dokumen sumber atas perusahaan jasa. Bagaimana anak-anak? Paham ya? Semoga paham.
Nanti jika tidak paham bisa bertanya ke Buyun, bisa japri. Kemudian kita lanjut contoh menganalisis dokumen sumber atas perusahaan dagang. Contoh yang pertama, dijual barang A 6 unit secara tunai. Di sini perusahaan menjual barang secara tunai, otomatis di situ kan ada aliran kas perusahaan bertambah, maka kita akan memilih dokumen sumber bukti kas masuk. Kemudian yang kedua, dibayar angsuran pada kreditur. Jelas di sini kita rasakan ada aliran kas perusahaan berkurang karena kita membayar angsuran kepada kreditur, maka kita akan pilih bukti kas keluar. Kemudian yang ketiga, dibeli barang C secara kredit. Ya, di sini jelas ada termin dibeli, maka kita pilih yang faktur asli. Kemudian yang keempat, disusutkan peralatan toko. Karena di sini ada transaksi yang tidak bisa dicatat di dokumen sumber yang kita pahami tadi, kita sebutkan tadi, maka di sini akan kita pilih yang dokumen memorial. Jadi memorial itu bisa kita katakan untuk transaksi yang sifatnya darurat itu. Kemudian yang berikutnya, dijual barang B dengan termin. Jelas sekali dijual barang dengan termin. Maka kita akan pilih dokumen sumber faktur yang kopi. Kemudian dibayar pajak pada negara. Dibayar, perusahaan membayar, maka ada aliran kas berkurang, maka akan kita gunakan bukti kas keluar. Yang terakhir, diretur atas pembelian barang dagangan. Jadi perusahaan mengembalikan barang yang telah dibeli, maka di situ dokumen yang tepat untuk kita gunakan yaitu dokumen memorial. Bagaimana anak-anak pada materi menganalisis dokumen sumber dan pendukungnya pada perusahaan jasa dan dagang? Jika nanti ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan lewat Buyun langsung, japri di WA atau di grup kelas, silahkan. Semoga penjelasan Bu Yuni pada kali ini bisa kalian terima dengan baik, dan saya harapkan kalian sehat semua, selalu jaga kesehatan, lakukan protokol distancing sosial dengan benar, maka kita akan sehat semua sehingga kita akan kembali ke sekolah dengan gembira dan sehat. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.